Warga Desa Pelakaran Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dihebohkan dengan jasad seorang anak yang disimpan berbulan-bulan di dalam rumah. Keluarga nekat menyimpan jasad anak diduga mengikuti aliran tertentu. Warga sekitar juga berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Beginilah suasana saat Muspika wilayah Desa Pelakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mendatangi rumah warga yang menyimpan jasad anaknya selama 2 bulan lebih. Setelah dilakukan upaya pendekatan, jenazah anak yang berusia 14 tahun tersebut akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman keluarga yang berada di samping rumahnya. Pihak keluarga yang nekat menyimpan jenazah sang anak diduga mengikuti aliran tertentu yang meyakini orang yang telah meninggal akan hidup kembali melalui ritual tertentu. Diduga orang tua korban mengikuti salah satu aliran yang menyebutkan bahwa anaknya itu belum meninggal, bahwa jenazah itu masih hidup, padahal sudah meninggal. Kita turun langsung memberikan penyadaran kepada orang tua untuk segera dilakukan perlakuan terhadap jenazah, yaitu dengan dikubur, sebelumnya dengan dimandikan, disolati dan dikubur di samping rumahnya. Keberadaan jasad anak sematawayang dari pasangan Rohmat dan Prihatin ini terungkap setelah warga melaporkan ke pihak kepolisian. Pasalnya, keberadaan anak bernama Saskia Anggina Ramadhani yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP lama tidak terlihat. Pihak kepolisian mengungkap korban telah meninggal dan sengaja tidak dimakamkan sebagaimana mestinya. Setelah saya sampai di sana, memang betul ada keluarganya yang meninggal. Informasinya dari tim medis. Informasi dari tim medis telah meninggal beberapa bulan. Namun demikian, setelah dilakukan negosiasi, pendekatan secara religius, secara agama, bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, akhirnya bisa dilakukan pemakaman secara syariat Islam. Warga berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali di desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Kita akan bergabung dengan Bapak Umroni, Camat Wilayah Moga. Kami ingin tahu bagaimana sebenarnya mayat anak yang diawetkan oleh keluarganya ini. Pak Umroni, selamat sore. Selamat sore. Pak Umroni, kami ingin tahu ini Pak, Putusa. penjelasan pihak keluarga mengapa ada ritual khusus yang dipercaya untuk mengawetkan sang anak ini dan yakin sekali bisa dihidupkan kembali. Penjelasannya bagaimana Pak secara rasional? Jadi begini, bahwa kami menduga bahwa orang tua korban memiliki pemahaman tertentu dari keyakinan tertentu, mengikuti salah satu atau seseorang yang memiliki keyakinan bahwa anak yang sudah atau orang yang sudah meninggal bisa dihidupkan kembali. Kami tentunya berusaha dengan Forkompimdam, tenaga medis untuk langsung menuju lokasi dan melakukan beberapa penyadaran terhadap keluarga korban. Dan setelah melalui negosiasi dan edukasi seperlunya, kami kemudian dibantu oleh kepala desa dan kepala dusun serta ketua RT setempat untuk dilakukan upaya-upaya perlakuan sebagaimana mestinya jenazah itu dikafani, dimandikan, disolatkan sebagaimana seorang muslimah. Kami berpendapat bahwa ada kelainan pemahaman yang harus kita luruskan. Baik, Pak, 2 bulan jenazah disimpan di rumah, apakah tidak tercium aroma yang menyengat
dan apakah tidak ada akhirnya yang tahu atau ya memang akhirnya ketahuan begitu. Tapi selama 2 bulan ini betul-betul warga sekitar tidak ada yang tahu ya Pak ya bahwa ada jenazah yang disimpan di rumah. Ya, jadi begini, ada dugaan jenazah itu diberi semacam obat yang bisa mengurangi resiko bau. Dan ini adalah kali kedua dilakukan oleh keluarga ini yang sebelumnya pernah ketahuan warga. Jadi adiknya sebelumnya, menurut informasi yang kami himpun, telah meninggal dan selama seminggu jenazahnya dibiarkan. Tapi kemudian jenazah tersebut memunculkan bau sehingga mendesak warga masyarakat untuk kemudian memakamkan. Untuk yang kedua ini, nampaknya ada upaya dari keluarga korban untuk memberikan macam obat atau ramuan supaya tidak tercium. Seperti itu. Pak Umroni, kami ingin tahu Pak, ini jumlah anggota keluarga yang bersangkutan ini jumlahnya ada berapa pastinya Pak? Yang korbannya maupun mungkin yang pelakunya. Di dalam rumah itu ada 3 orang. 1 ayah bernama Rahmat, kemudian istrinya bernama Prihati, dan anaknya bernama Tasfia Anggina Rahmadani. Kemudian sering datang ke rumah adalah, kalau tidak salah, kakaknya yang bernama Fahrudin. Ini satu keluarga utuh terdiri dari ayah, ibu dan anak atau gimana? Atau hanya ayahnya saja Pak? Ayah, ibu, dan anak. Satu keluarga. Pak, tapi ketahuan nggak sih Pak, sebetulnya ini kan sudah kedua kalinya mereka lakukan Pak terhadap anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Mereka dapat ajaran itu dari siapa? Dan kemudian apakah ada upaya dari aparat desa setempat ataupun juga aparat berwajib setempat untuk mencari tahu siapa sebetulnya yang punya ajaran ini, yang mendoktrin mereka untuk melakukan hal ini Pak? Ya, kami mencoba mempelajari dan kemudian pada saatnya nanti kami mendorong pihak terkait untuk melakukan penelusuran agar pemahaman ini atau keyakinan ini diputus dan tidak boleh menjalar kepada warga yang lain. Pak Umroni, ini kan kesannya anak tunggal yang dijadikan percobaan ya Pak ya oleh yang bersangkutan. Ya. Miris sekali, warga sekitar enggak ini Pak, tidak ingin untuk melakukan proses penyadaran terhadap yang bersangkutan, atau mereka tetap malah ngotot dengan keyakinan yang salah itu? Ya, jadi begini Pak, keyakinan ini muncul karena yang bersangkutan jarang sekali bersosialisasi dengan warga sekitar, jadi merupakan keluarga yang tertutup, sehingga masyarakat jarang yang kemudian melakukan komunikasi, datang, main ke tetangga dan sebagainya. Oke. Aktivitas terakhir Pak, aktivitas dari keluarga pelaku ataupun keluarga korban ini apa sih sebetulnya sehari-hari Pak? Sebagaimana yang informasi kami himpun bahwa keluarga korban, kepala keluarganya adalah pekerja di Jakarta, saat ini masih di rumah. Istrinya adalah ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja sebagai layaknya ibu rumah tangga. Oke. Terima kasih banyak Bapak Umroni, Camat Wilayah Moga sudah bergabung di Kabar Petang.